Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladandi dan teman saya Muhammad Sofyan. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Teknik Kompilasi. Dan untuk soalnya yaitu yang pertama, buatlah sebuah vlog yang berkaitan dengan dua kelompok besar fase kompilasi yang terdiri dari fase analisis dan fase sintesis. Dan yang kedua, pada gambar berikut ini deskripsikan dengan jelas menggunakan vlog. Dan untuk jawabannya yaitu compiler adalah sebuah program yang membaca suatu program yang ditulis dalam suatu bahasa sumber atau source language dan menerjemahkan ke dalam suatu bahasa sasaran. Proses kompilasi dapat digambarkan melalui sebuah blok diagram sebagai berikut. Yang pertama yaitu program sumber. Program sumber adalah kode program atau yang dideklarasikan dalam bahasa pemrograman yang dapat dibaca oleh manusia. Dan compiler yaitu kode program yang dapat dijalankan pada komputer dan menampilkan pesan-pesan kesalahan error. Dan untuk bahasa sasaran yaitu berupa bahasa pemrograman lain atau bahasa pada komputer. Ada dua bagian besar dari compiler, yaitu yang pertama analisis, yaitu pemrograman sumber dipecah-pecah dan dibentuk menjadi bentuk antara atau intermediate representation serta membangkitkan kode. Dan yang kedua yaitu sintesis, membangun program sasaran yang diinginkan serta membentuk dan mengoptimalkan kode. Secara umum, dalam bahasa analisis terdiri dari tiga bagian utama, yaitu pertama penganalisan leksikal, yaitu membaca program sumber karakter demi karakter, mengacu pada bila ketentuan dalam bahasa sumber, tiap token yang dihasilkan disimpan ke dalam tabel simbol karakter. Yang tidak mengikuti pola akan dilaporkan sebagai tidak dikenal. Dua, penganalisa sintaksis, yaitu menganalisa kesesuaian pola deretan token dengan aturan yang ditentukan dalam bahasa sumber atau per baris. Dan yang ketiga yaitu penganalisa semantik, memeriksa token dan ekspresi dari batasan yang ditetapkan. Contohnya yaitu panjang maksimum identifier 8 karakter. Yang kedua, ekspresi tunggal 80 karakter. Dan yang ketiga, nilai bilangan bulat. Secara umum, proses dalam tahap sintesis terdiri dari tiga bagian utama, yaitu pembangkit kode, yaitu membangkitkan kode antara berdasarkan pohon parsing. Selanjutnya diterjemahkan oleh waktu penerjemah berdasarkan sintaksis. Yang kedua yaitu pengoptimal kode, yaitu melakukan optimasi atau penghematan space dan waktu komputasi jika mungkin terhadap kode antara. Dan yang ketiga yaitu pembangkit kode, yaitu membangkitkan kode dalam bahasa target tertentu, misalnya bahasa mesin. Dan untuk blok diagramnya yaitu seperti ini. Analisa terbagi tiga, yang pertama analisa leksikal, penganalisa sintaksis, dan penganalisa semantik. Dan untuk sintesa yaitu pembentuk kode, pengoptimal kode, dan bahasa saran. Selanjutnya untuk nomor 2 yaitu pada gambar berikut ini deskripsikan dengan jelas. Nah, ini adalah fase-fase kompilasi yang dimana terdiri dari program sumber, penganalisa leksikal atau scanner, penganalisa sintaks atau parser, penganalisa semantik, pembangkit kode antara, pengoptimal kode, pembangkit kode, dan terakhir itu bahasa sasaran. Nah, untuk penjelasannya itu, program sumber atau shortcode merupakan rangkaian karakter yang dituliskan oleh programmer yang berisi instruksi atau pernyataan yang dituliskan dalam kode bahasa tingkat tinggi. Nah, berikut ini hal-hal yang dilakukan oleh setiap fase-fase pada proses kompilasi terhadap program sumber tersebut. Nah, yang pertama itu ada namanya fase analisa yang menghasilkan atau intermediate code. Nah, yang pertama itu ada analisa leksikal atau pengenalan tata bahasa
yaitu dapat membaca program sumber karakter demi karakter, dapat dikelompokkan menjadi satu kesatuan yang mengacu kepada pola kesatuan atau token. Nah, intinya itu untuk analisa leksikal itu berkaitan dengan tata bahasa yang digunakan oleh bahasa pengalaman tersebut. Nah, contohnya itu ada float A sama dengan 3,5. Nah, kesalahannya itu pada penulisan yang seharusnya itu float A sama dengan 3,5. Nah, contoh lainnya juga menggunakan bahasa pemrograman C++. Di sini ada include atau iostream. Nah, di sini tuh salahnya itu jika shortcode atau include iostream yang tidak sesuai dengan tata bahasa di dalam bahasa pemrograman C++, maka akan menjadi error. Nah, error itu di sini. Dia tidak sesuai dengan tata bahasa yang digunakan dalam bahasa pemrograman C++. Nah, jadi shortcode yang benar itu seperti ini, include iostream. Nah, contoh lainnya juga di sini ada using namespace std. Nah, di sini ada kesalahan juga. Jika shortcode using namespace std yang tidak sesuai dengan tata bahasa di dalam bahasa pemrograman C++, maka akan menjadi error. Nah, error itu seperti ini. Nah, jadi shortcode yang benar itu seperti ini, using namespace std. Nah, selanjutnya yang B, analisa sintaks atau bentuk umum yang kita gunakan saat kita membuat kode program, yaitu dapat memeriksa kesesuaian pola deretan token dengan aturan sintaks yang ditentukan dalam bahasa sumber. Token yang melanggar aturan akan dilaporkan sebagai sintaks error. Selain itu, token yang mengikuti aturan akan dinyatakan sebagai parse tree. Nah, jadi intinya itu untuk analisis sintaks ini yaitu bentuk umum atau rumus yang digunakan pada bahasa pemrograman yang kita gunakan. Nah, contohnya itu di sini ada C sama dengan A dikurang B. Kesalahan penulisan sintaks yang kurang dalam aturan sintaks yang ditentukan dalam pengalaman C++. Ada tanda kurangnya semikolon. Seharusnya itu seperti ini. C sama dengan A dikurang B. Tanda titik 2. Contoh lainnya dalam bahasa pengalaman C++, nah itu di sini nih. Include iostream. Nah, kurangnya kurung siku. Maka terjadi error jika include iostream sintaks kurung siku seperti lebih dari atau lebih besar dihapus, maka akan terjadi error. Nah, error itu seperti ini, missing terminating karakter kurung sikunya. Jadi shortcode yang benar itu seperti ini, include iostream. Nah, dia tambahin kurung sikunya. Contoh lainnya juga di sini ada char in main char lagi. Nah, in main itu kurang tutup kurung 2 dihapus, maka kata error seperti ini nih. Nah, jadi shortcode yang benar itu seperti ini, dia tambahin kurung sikunya in main. Nah, selanjutnya ada analisis semantik yang seperti diagram fase-fase compiler tadi, berkaitan dengan tipe data dengan variabelnya dalam deklarasi yang kita gunakan, berfungsi untuk memeriksa token dan ekspresi dari batasan-batasan yang sudah ditetapkan, seperti panjang maksimum, token identifier, ekspresi tunggal, nilai bilangan bulat, dan operasi aritmatika. Nah, jadi intinya untuk analisis semantik ini dia berkaitan dengan variabel dan tipe data yang kita gunakan dalam bahasa pemrograman yang akan kita gunakan. Nah, contohnya itu di sini ada int A sama dengan 2, B sama dengan 4, char C. Nah, C sama dengan A tambah B. Nah, di sini kesalahan. Kenapa? Karena kesalahan tipe data dan tidak dapat dijumlahkan. Seharusnya menggunakan tipe data int atau bilangan bulat yang dikombinasikan dengan operator aritmatika. Nah, ini count C itu dia akan mencetak si C-nya ini. Nah, jadi tidak kesesuaian antara tipe data dengan variabelnya. Satu lain juga di sini dalam bahasa pemrograman C++, persegi panjang. Nah, di sini ini kan function ya. Dia nggak ada integernya atau tipe data integer. Jadi kalau seperti ini dia akan error. Jadi harusnya itu, nah error itu seperti ini. Terjadi error karena variabel luas persegi panjang dan variabel persegi panjang belum didefinisikan. Nah, nanti akan error seperti ini. Dia kurangnya variabelnya tidak dideklarasikan. Jadi seharusnya itu seperti ini, in luas persegi panjang, in persegi panjang. Nah, selanjutnya yang D, pembangkit kode antara. Itu dapat membangkitkan kode antara intermediate code berdasarkan pohon parsing. Pohon parse selanjutnya diterjemahkan oleh syntax directed translator. Untuk menghasilkan kode antara adalah compiler, kode mesin, dan bahasa manusia. Nah, contohnya itu di sini ada C sama dengan A tambah B. Nah, menjadi loot C dan tambah berubah menjadi add, else berubah menjadi multiple, dan bagi berubah menjadi divide, seperti itu. Nah, yang kedua tadi kan ada fase analisis. Nah, ini ada fase sintesa yang menghasilkan object code. Nah, itu terdiri dari pengoptimal code,
melakukan optimasi penghematan space dan waktu komputasi jika mungkin terhadap kode antara. Nah, selanjutnya ada pembangkit kode. Membangkitkan kode dalam bahasa target tertentu, misalnya bahasa mesin. Nah, yang terakhir untuk bahasa sasarannya yaitu dapat berupa bahasa pemrograman lain atau bahasa mesin pada suatu komputer. Nah, selanjutnya kita ke live coding. Baik, selanjutnya langsung kita live coding. Saya menggunakan program UNAS Mini Compiler dengan bahasa pemrograman C#. Nah, di sini adalah codingannya. Untuk desainnya itu saya menggunakan seperti ini. Di sini saya menggunakan button, ada home, mini compiler, about, dan logout. Nah, ini desainnya. Nah, di sini saya memasukkan sintaks ke button menunya saja. Nah, sintaks itu seperti ini. Nah, di sini ada public home yang home-nya itu sendiri. Nah, di sini ada test mini compiler klik. Jadi kalau misalkan si yang menu compiler klik akan muncul si compilernya. Nah, yang ini nih, maksud saya ini nih, mini compilernya. Nah, selanjutnya ada menu about yang ini. Jika diklik, maka dia akan muncul ke si from about-nya. Nah, selanjutnya di sini ada menu logout. Nah, nanti kalau misalkan dia klik menu logout, ada message box. Apakah Anda akan keluar? Nah, jika misalkan si user itu klik yes, maka akan keluar dari program. Jika no, maka tidak akan keluar dari program. Nah, selanjutnya untuk desain UNAS Mini Compilernya. Nah, saya menggunakan seperti ini desainnya. Nah, di sini saya menggunakan beberapa menu. Di sini ada menu yang buat folder. Jadi kalau misalkan saya mengambil sintaks contoh C++ atau sintaks lainnya, bisa langsung ngambil dari folder tanpa di copy paste. Nah, di sini nanti pas dieksekusi bisa langsung keluar hasil analisa leksikalnya. Nah, untuk sini tabel simbol analisa leksikalnya itu nanti di sini bisa dipecah-pecah. Di sini ada identifier, ada keyword, ada tipe data, ada operator, dan ada delimiter. Nah, untuk sintaksnya itu atau codingannya itu seperti ini. Nah, di sini ada ada nama-namanya. Ada private void, tadi home itu yang ini. Jika diklik maka dia masuk ke menu yang ini nih, yang home. Nah, selanjutnya di sini ada button reset yang ini. Jika diklik nanti dia akan reset atau data-data yang ada di text box tersebut akan hilang. Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Jadi yang dimaksud dengan analisa leksikal itu dia berkaitan dengan tata bahasa. Contoh di sini ya, kalau misalkan string, saya kasih typo dikit aja. Nah, dia akan langsung error. Di sini tuh, error string. Nggak sesuai dengan tata bahasa yang digunakan dalam bahasa C# tersebut. Nah, selanjutnya kalau misalkan contoh tipe data, analisa semantik kan berkaitan dengan tipe data dan variabelnya. Contoh di sini deh, di sini ada boolean, bool. Dia akan masukkan true false kan ya. Kalau misalkan untuk variabel error yang tidak menggunakan tipe data, nah maka si compiler ini yang dari C# akan muncul error seperti ini. The name error does not exist in the current context. Nah, jadi si error ini belum kita deklarasiin, maka harus kita deklarasiin tipe datanya. Nah, sedangkan untuk yang analisis sintaksis itu kan berkaitan dengan bentuk umum atau rumus yang digunakan dalam bahasa pemrograman tersebut. Nah, di sini contohnya titik 2 deh. Nah, jika titik 2-nya dihapus, maka akan error seperti ini, expected. Dia kurangnya titik 2. Tidak sesuai dengan tata bahasa yang digunakan dalam bahasa pemrograman tersebut. Nah, di sini ada if program perulangan, if percabangan. Nah, di sini masukin kode-kodenya. Untuk di sini kan tadi kan saya bikin 5 tabel kan, setiap itu berbeda-beda. Nah, di sini untuk kelasnya nanti tinggal dipanggil. Sini ada di sini keyword,
Terus di sini ada itu tipe data, identifier, operator, dan delimiter. Nah, tadi kan udah ke menu ini ya, tampilan dari user interface si UNAS Mini Compiler. Tadi agak ngeblank sedikit. Nah, tadi maksud saya itu di sini. Saya buatnya itu tabel simbolnya itu di sini sendiri. Ada identifier, keyword, tipe data, operator, dan delimiter. Nah, ada 5 kan ya. Di sini saya buat tabel keywordnya di sini. Sintaksnya seperti ini. Nah, di sini ada ada 5 perulangan dan percabangannya. Dengan di sini kan tabel key ya, saya namanya itu tabel key. Selanjutnya tabel identifier. Selanjutnya ada tabel operator. Sama semua, cuma beda di sini aja nih. Bedanya itu di sini aja nih. If ya kan operator ya. Kalau misalkan yang atas itu kan dia identifier di sini untuk identifier. Kalau misalkan si keyword berarti tadi di sini keyword. Nah, seperti itu. Ini ada 5. Nah, di sini tabel delimiternya sama seperti yang di atas. Nah, beda di sini aja nih delimiter buat manggil si kelasnya. Terus tabel tipe datanya. Nah, di sini array-nya dimana setiap string data yang saya masukkan ke sini nanti akan diproses oleh program. Nah, untuk keywordnya itu di sini ada C++. Saya akan menggunakan nanti untuk testingnya ada 3 bahasa, ada C++, Java, dan C#. Di sini saya masukkan semua data yang akan saya panggil nanti, apakah dia keluar atau tidak outputnya. Nah, selanjutnya ada operator. Nah, di sini ada operator aritmatika seperti biasa, ada operator percabangan, operator logika. Seperti itu. Setelah delimiter atau tanda titik koma. Nah, seperti ini. Setelah tipe data, integer, float, double, long inchar, identifier atau user definite word. Di sini ada beberapa variabel yang saya gunakan nanti. Nah, seperti di sini pakai boolean untuk true false-nya. Di sini ada 5 juga. Ada keyword untuk booleannya, untuk boolnya ada integer, operator, delimiter, dan identifier. Tampilan about, di sini tampilan about-nya. Nah, di sini ada foto saya dan foto Dandi. Nah, jadi kalau misalkan di sini ada informasi lebih lanjut bisa klik fotonya. Nah, untuk sintaksnya itu selanjutnya di sini ada sintaks untuk bautnya. Nah, seperti ini. Ini menu home. Yang tadi kalau misalnya diklik itu muncul langsung ke menu home. Nah, ini untuk foto sayanya, kalau misalnya diklik nanti ada message box Muhammad Sofyan, NPM. Selanjutnya ada foto Dandi juga. Nah, langsung aja kita ke live codingnya, ke outputnya. Oke, selanjutnya kita bisa langsung live coding. Langsung kita coba running. Nah, ini muncul seperti ini untuk halaman depan awalnya, welcome machine UNAS Mini Compiler. Nah, kita langsung testing. Nah, ini ada tampilan untuk kita testingnya. Nah, di sini ada teks area buat codingannya. Nah, tadi maksud saya itu di sini menu folder ya. Jadi kita nggak usah copy paste, bisa langsung ngambil aja. Nah, di sini untuk bahasa pengolahannya saya menggunakan Java yang pertama. Nah, langsung masuk di sini kan. Langsung kita eksekusi. Nah, di sini ada hasil analisa leksikalnya. Nah, maksud tadi itu di sini saya bagi-bagi. Ada identifier, di sini ada hari, pilih. Nah, 1 2 3. Karena saya menggunakan switch case, nanti input Anda di user. Kalau misalnya 1 dia muncul hari apa. Nah, keywordnya di sini ada in and pick import Java Anti Scanner. Ada keyword itu kata kunci yang digunakan pada bahasa pengumuman tersebut. Nah, di sini tipe datanya ada in, karena di sini ada in aja. Tuh ada in pilih. Nah, untuk operatornya di sini ada sama dengan, sama ada tanda bintang juga. Bintang karena dari sini kali ya. Tapi di sini cuman ada sama dengan aja sih. Saya tidak menggunakan operator aritmatika. Saya ada delimiter atau tanda titik, tanda delimiter itu berguna bagi pemisah atau pembatas. Jadi kayak tanda titik atau titik 2 seperti itu. Nah, selanjutnya saya reset.
Nah, di sini juga ada bantuan. Tuh, usahakan setiap sintaks yang diketik terpisah agar bisa dibaca oleh program. Nah, oke, selanjutnya saya akan masukkan bahasa pengalaman C Sharp tadi. Nah, di sini nih saya masuk harusnya yang ini nih, program cara menghitung luas dan keliling segi 6. Nah, ini sudah masuk semua. Seperti ini, bisa langsung eksekusi. Nah, langsung muncul hasil analisa lesikalnya. Di sini ada namespace keyword, delimiter, seperti ini. Nah, untuk tabel simbol analisa leksikalnya di sini saya ada identifier luas, keliling, sisi, panjang, ada 2,598 juga karena itu inputan. Nah, untuk keywordnya juga sini ada namespace, class, program, static void. Nah, tipe datanya karena di sini saya menggunakan double saja. Ini double saja. Operatornya ada ini, jumlah, tambah, sama dengan. Nah, delimiter seperti ini. Nah, saya langsung reset. Nah, yang ketiga saya masukkan berarti C++ condition if else. Oh, ini untuk menghitung nih, lebih besar, lebih kecil, 100, seperti ini. Langsung dieksekusi. Nah, seperti ini. Include keyword, stream, namespace, tipe data, delimiter. Nah, seperti ini. Langsung saya pisah-pisah. Untuk identifier sini ada nilai huruf, masukkan nilai 81, nilai seperti ini. Jadi identifier itu dia kayak pengenal, user definite word yang kita gunakan dalam bahasa pengalaman tersebut. Nah, ini ada keyword atau kata kunci di bahasa pengalaman tersebut, ada chinchout, if else, seperti ini. Nah, tipe data di sini ada in, char, seperti sini saya menggunakan in dan char. Nah, ini in dan char. Nah, untuk operator di sini ada lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Operator logika juga n ada di sini. Jadi saya pisah masing-masing. Di sini ada delimiter juga, tanda simbolnya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya bisa langsung ke menu home. Nah, langsung ke about. Nah, di sini adalah pembuatnya, saya sendiri. Jika saya akan informasi lebih lanjut, klik foto. Nah, ada nama saya, npm-nya, sama alamat. Lalu saya klik foto Dandi sama alamat juga. Seperti itu. Langsung kembali ke menu home, langsung logout. Apakah Anda akan keluar? Yes. Maka dia akan keluar dari program. Nah, mungkin itu saja live coding dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.